Selamat datang di channel buku cerita Harry Potter dan Batu Bertuah karya J.K. Rowling, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 1, Anak Laki-laki yang Bertahan Hidup. Tuan dan Nyonya Dursley yang tinggal di Private Drive nomor 4 bangga menyatakan diri bahwa mereka orang-orang yang normal. Untunglah mereka tak bisa diharapkan terlibat dengan sesuatu yang ajaib atau misterius, karena mereka sama sekali tak percaya omong kosong seperti itu. Tuan Dursley adalah direktur Grunnings, perusahaan yang memproduksi bor. Dia laki-laki besar gemuk, nyaris tanpa leher, walaupun kumisnya besar sekali. Nyonya Dursley kurus berambut pirang, lehernya 2 kali panjang leher biasa. Baginya ini menguntungkan karena kegemarannya adalah menjulurkan leher di atas pagar-pagar mengintip para tetangga. Suami istri Dursley mempunyai anak laki-laki kecil bernama Dudley, dan menurut pendapat mereka, di dunia ini tak ada anak lain yang sehebat Dudley. Keluarga Dursley memiliki segalanya yang mereka inginkan, tetapi mereka juga punya rahasia, dan ketakutan terbesar mereka adalah kalau ada orang yang mengetahui rahasia ini. Mereka pikir mereka pasti tak tahan kalau sampai ada yang tahu tentang keluarga Potter. Nyonya Potter adalah adik Nyonya Dursley, tetapi sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Nyonya Dursley malah berpura-pura tidak punya adik. Tuan dan Nyonya Dursley bergidik memikirkan apa kata tetangga mereka jika keluarga Potter muncul di jalan mereka. Keluarga Dursley tahu bahwa keluarga Potter juga punya anak laki-laki kecil, tapi mereka belum pernah melihatnya. Anak ini adalah salah satu alasan bagus lain kenapa mereka tak mau dekat-dekat keluarga Potter. Mereka tak ingin Dudley bergaul dengan anak seperti itu. Ketika Tuan dan Nyonya Dursley bangun pada hari Selasa pagi yang mendung saat cerita kita ini mulai, tak ada tanda-tanda di langit berawan di luar bahwa akan terjadi hal-hal misterius dan aneh di seluruh negeri. Tuan Dursley bersenandung ketika dia mengambil dasinya yang sangat membosankan untuk dipakainya bekerja, dan Nyonya Dursley bergosip riang seraya berkutat dengan Dudley yang menjerit-jerit dan mendudukkan anak itu di kursi yang tinggi. Tak seorang pun dari mereka melihat seekor burung hantu besar kuning kecoklatan terbang melintasi jendela. Pukul 8:30, Tuan Dursley memungut tas kerjanya, mengecup pipi Nyonya Dursley dan mencoba mengecup Dudley, tapi gagal sebab sekarang Dudley ngadat dan melempar-lempar serealnya ke dinding. Dasar anak-anak, senyum Tuan Dursley sambil masuk ke mobilnya dan memundurkan keluar dari garasi rumah nomor 4. Di sudut jalanlah pertama kalinya dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Seekor kucing membaca peta. Sekejap Tuan Dursley tidak menyadari apa yang telah dilihatnya. Kemudian dia menoleh untuk melihat sekali lagi. Ada kucing betina berdiri di ujung jalan Private Drive, tapi sama sekali tak kelihatan ada peta. Rupanya tadi cuma khayalannya. Pasti itu tipuan cahaya. Tuan Dursley mengejapkan mata dan memandang kucing itu. Si kucing balas memandangnya. Saat Tuan Dursley berbelok di sudut dan meneruskan perjalanan, dia memandang kucing itu lewat kaca spionnya. Kucing itu sekarang sedang membaca papan jalan yang bertuliskan Private Drive. Bukan membaca, melainkan memandang papan jalan itu. Kucing tidak bisa membaca peta ataupun papan jalan. Tuan Dursley menggelengkan kepalanya dan mencoba melupakan kucing itu. Selama mengendarai mobilnya ke kota, yang dipikirkannya hanyalah pesanan bor dalam jumlah besar yang akan didapatnya hari itu. Tetapi menjelang masuk kota, bor tergusur keluar dari pikirannya oleh sesuatu yang lain. Sementara terjebak macet seperti biasanya, dia melihat banyak orang berpakaian aneh. Orang-orang yang memakai jubah. Tuan Dursley tak tahan melihat orang yang berpakaian aneh-aneh. Dandanan anak-anak muda zaman sekarang. Dia kira jubah blow-on ini sedang mode. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya pada kemudi mobil dan matanya menatap serombongan orang aneh yang berdiri cukup dekat. Mereka sedang berbisik-bisik dengan tegang. Tuan Dursley sebal sekali melihat bahwa 2 di antara mereka sama sekali tidak muda lagi. Yang pakai jubah hijau jamrud itu bahkan lebih tua darinya. Kelewatan benar, tetapi kemudian terlintas di benaknya bahwa mereka mungkin sengaja berdandan seperti itu. Mereka pastilah sedang mengumpulkan dana, entah untuk apa ya.
Pasti begitu. Kendaraan-kendaraan mulai bergerak dan beberapa menit kemudian Tuan Dursley tiba di tempat parkir Grunnings. Pikirannya kembali dipenuhi bor. Tuan Dursley selalu duduk membelakangi jendela di kantornya di lantai 9. Jika tidak, mungkin sulit baginya untuk berkonsentrasi pada bor pagi itu. Dia tidak melihat burung-burung hantu terbang berseliweran di siang hari. Meskipun orang-orang lain di jalan melihatnya, orang-orang itu melongo dan menunjuk-nunjuk ketika burung-burung hantu tak putus-putusnya berterbangan. Sebagian besar dari mereka belum pernah melihat burung hantu di malam hari sekalipun. Tetapi Tuan Dursley melewatkan pagi yang normal, tanpa gangguan burung hantu. Dia berteriak pada 5 orang yang berbeda. Dia melakukan beberapa pembicaraan telepon penting dan berteriak beberapa kali lagi. Hatinya sedang senang, sampai waktu makan siang. Ketika dia memutuskan akan melemaskan kaki dan berjalan ke toko kue di seberang jalan, dia sudah lupa sama sekali pada orang-orang yang berjubah. Sampai dia melewati serombongan lagi di sebelah toko kue. Dia mendelik gusar kepada mereka. Dia tidak tahu kenapa, tetapi mereka membuatnya resah. Rombongan yang ini juga berbisik-bisik tegang dan dia sama sekali tidak melihat satupun kotak pengumpul dana. Saat melewati mereka lagi dalam perjalanan kembali ke kantor, dia mendengar beberapa kata yang mereka ucapkan. Keluarga Potter. Betul. Begitu yang kudengar. Ya, anak mereka Harry. Tuan Dursley langsung berhenti. Ketakutan melandanya. Dia menoleh memandang mereka yang berbisik-bisik itu, seakan mau mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. Dia cepat-cepat menyeberang jalan, bergegas naik ke kantornya. Dengan galak menyuruh sekretarisnya agar tidak mengganggunya, menyambar teleponnya, dan sudah hampir selesai menghubungi nomor rumahnya. Ketika dia berubah pikiran, dia meletakkan kembali gagang telepon dan mengelus-ngelus kumisnya sambil berpikir, tidak, dia bodoh. Potter bukan nama yang tidak umum. Dia yakin ada banyak orang bernama Potter yang mempunyai anak bernama Harry. Kalau dipikir-pikir lagi, dia malah tidak yakin keponakannya bernama Harry. Dia bahkan belum pernah melihat anak itu. Siapa tahu namanya Harvey atau Harold. Tak ada gunanya membuat cemas Nyonya Dursley. Dia selalu jadi cemas kalau nama adiknya disebut-sebut. Tuan Dursley tidak menyalahkannya kalau dia sendiri punya adik seperti itu. Tapi orang-orang yang memakai jubah itu sulit baginya untuk berkonsentrasi pada bor sore itu. Dan ketika meninggalkan kantornya pada pukul 5 sore, dia masih cemas sehingga menabrak orang di depan pintu. Maaf, umamnya. Ketika laki-laki tua yang ditabraknya terhuyung nyaris jatuh, sesaat kemudian baru Tuan Dursley menyadari. Laki-laki itu memakai jubah ungu. Dia kelihatannya sama sekali tidak marah ditabrak sampai hampir jatuh. Sebaliknya, dia malah nyengir lebar dan berkata dengan suara melengking yang membuat orang-orang yang lewat menoleh. Jangan minta maaf, Sir, karena tak ada yang bisa membuatku marah hari ini. Bergembiralah, karena kau tahu siapa telah pergi akhirnya. Bahkan magel seperti Anda pun harus ikut merayakan hari yang amat sangat membahagiakan ini. Dan laki-laki tua itu memeluk pinggang Tuan Dursley, lalu pergi. Tuan Dursley berdiri terpaku di tempatnya. Dia baru saja dipeluk oleh orang yang sama sekali asing. Seingatnya dia juga disebut magel. Entah apa artinya itu. Dia jadi bingung. Dia bergegas kembali ke mobilnya dan pulang, berharap bahwa semua tadi hanya khayalannya. Ini sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya, karena dia orang yang tak suka berkhayal. Ketika mobilnya meluncur masuk ke pekarangan rumah nomor 4, yang pertama kali dilihatnya dan ini tidak membuatnya bertambah lega, adalah kucing betina yang telah dilihatnya tadi pagi. Kucing itu sekarang duduk di atas tembok pekarangannya.
Tuan Dursley yakin itu kucing yang sama. Dia punya tanda yang sama di sekeliling kedua matanya. Shh, Tuan Dursley mengusirnya. Kucing itu tidak bergerak. Dia malah menatap galak Tuan Dursley. Apa ini perilaku normal kucing? Pikir Tuan Dursley. Sambil berusaha menenangkan diri, dia masuk rumah. Dia masih bertekad tidak akan mengatakan apa-apa kepada istrinya. Nyonya Dursley melewatkan hari yang normal dan menyenangkan. Saat makan malam, dia bercerita kepada Tuan Dursley tentang ibu tetangga yang punya masalah dengan anak perempuannya dan bahwa Dudley sudah bisa ngomong kalimat baru. Tak mau. Tuan Dursley berusaha bersikap biasa. Ketika Dudley sudah ditidurkan, Tuan Dursley ke ruang keluarga untuk mendengarkan kabar terakhir dalam berita malam. Dan akhirnya, para pengamat burung dari segala tempat melaporkan bahwa burung hantu di seluruh negeri bersikap aneh sekali hari ini. Meskipun burung hantu normalnya berburu di malam hari dan jarang terlihat di siang hari, ratusan orang melihat burung-burung hantu berterbangan di segala penjuru sejak matahari terbit. Para ahli tidak dapat menjelaskan kenapa para burung hantu mengubah pola tidur mereka. Pembawa berita tersenyum. Sungguh aneh. Dan sekarang kita bergabung dengan Jim McGuffin yang akan menyampaikan ramalan cuaca. Malam ini akan hujan burung hantu lagi, Jim. Wah, Ted, kata si peramal cuaca. Aku tak tahu tentang itu. Tetapi bukan cuma burung hantu yang bersikap aneh hari ini. Para pemirsa sampai sejauh Kent, Yorkshire, dan Dundee berganti meneleponku untuk memberitahu bahwa alih-alih hujan seperti yang kuramalkan kemarin, yang mereka dapat adalah bintang-bintang jatuh. Mungkin orang-orang merayakan bonfire night lebih awal. Padahal pesta kembang api seharusnya baru minggu depan. Para pemirsa, tetapi malam ini bisa dipastikan hujan akan turun. Tuan Dursley terenyang di kursi berlengannya. Bintang jatuh di seluruh Inggris. Burung-burung hantu berterbangan di siang hari. Orang-orang misterius berjubah di mana-mana. Dan bisik-bisik. Bisik-bisik tentang keluarga Potter. Nyonya Dursley masuk ruang keluarga membawa 2 cangkir teh. Percuma, dia harus mengatakan sesuatu kepada istrinya. Tuan Dursley berdeham panik. Petunia sayang, belakangan ini ada kabar apa dari adikmu? Seperti dugaannya, Nyonya Dursley kelihatan kaget dan marah. Yah, biasanya kan mereka berpura-pura tidak punya adik. Tidak ada, jawabnya ketus. Memangnya kenapa? Ada berita aneh tadi, gumam Tuan Dursley. Burung hantu, bintang jatuh, dan ada banyak orang bertampang aneh di jalan hari ini. Jadi, tukas Nyonya Dursley. Ya, aku pikir mungkin ada kaitannya dengan kau tahu kan kelompoknya. Nyonya Dursley menyeruput tehnya dengan bibir cemberut. Tuan Dursley mempertimbangkan. Beranikah dia memberitahu istrinya bahwa dia telah mendengar nama Potter disebut-sebut? Dia memutuskan tidak berani saja. Sebagai gantinya dia berkata sebisa mungkin, anak mereka seumuran Dudley kan? Kayaknya sih, kata Nyonya Dursley kaku. Siapa ya namanya? Howard kan? Harry? Nama yang jelek dan kodian menurutku. Oh ya? Kata Tuan Dursley. Hatinya mencelos. Ya, aku setuju. Dia tak lagi menyinggung-nyinggung masalah itu ketika mereka naik ke kamar tidur. Sementara Nyonya Dursley di kamar mandi. Tuan Dursley merayap ke jendela kamar dan mengintip ke halaman depan. Kucing itu masih ada. Dia sedang menatap ke jalan seakan menunggu sesuatu. Apakah ini hanya khayalannya? Mungkinkah semua ini ada hubungannya dengan keluarga Potter? Kalau betul begitu, kalau sampai bocor bahwa mereka masih kerabat pasangan, wah, dia tak akan tahan. Suami istri Dursley naik ke tempat tidur. Nyonya Dursley segera tidur, tetapi Tuan Dursley tidak. Dia memikirkan segala kemungkinan.
Pikiran terakhir dan menenangkan sebelum dia tertidur adalah, seandainya pun keluarga Potter memang terlibat, tak ada alasan bagi mereka untuk datang ke tempat keluarga Dursley. Mereka tahu bagaimana pendapat dirinya dan Nyonya Dursley mengenai mereka dan jenis mereka. Tuan Dursley tak melihat bagaimana dia dan Petunia bisa terlibat dengan entah apa yang sedang berlangsung ini. Dia menguap dan berbalik. Semua itu tak akan mempengaruhi mereka. Betapa kelirunya dia. Tuan Dursley mungkin saja bisa tidur walau tak nyenyak. Tetapi kucing di atas tembok di luar sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda mengantuk. Dia duduk diam bagai patung. Matanya memandang tanpa kedip ke sudut private drive di kejauhan. Ketika ada pintu mobil digabungkan di jalan sebelah, dia tetap bergeming. Begitu juga ketika ada dua burung hantu melayang di atasnya, kucing itu baru bergerak menjelang tengah malam. Seorang laki-laki muncul di sudut yang diawasi kucing. Kemunculannya begitu mendadak dan tanpa suara, sehingga kau akan mengira dia muncul begitu saja dari dalam tanah. Ekor si kucing bergerak dan matanya menyipit. Belum pernah ada orang semacam ini di private drive. Dia tinggi, kurus, dan sudah tua sekali. Kalau dilihat dari rambut dan jenggot putihnya yang cukup panjang untuk diselipkan di ikat pinggangnya. Dia memakai jubah ungu panjang yang menyapu jalan dan sepatu bot bergesper dengan hak tinggi. Matanya biru terang dan bercahaya di balik kacamatanya yang berbentuk bulan separuh. Dan hidungnya panjang serta bengkok, seakan pernah patah paling tidak 2 kali. Nama laki-laki ini Albus Dumbledore. Albus Dumbledore tampaknya tidak menyadari bahwa dia baru saja tiba di jalan tempat segala sesuatu dari namanya sampai sepatunya tidak diinginkan. Dia sibuk memeriksa jubahnya, mencari sesuatu, tetapi tampaknya dia sadar dia diawasi. Karena mendadak saja dia mendongak memandang si kucing yang masih memandangnya dari ujung lain jalan. Entah karena apa melihat kucing ini dia tampak geli. Dia berdecak dan bergumam. Seharusnya aku tahu. Dia sudah menemukan apa yang dicarinya di kantong sebelah dalam. Ternyata korek api perak. Dibukanya, diangkatnya ke udara lalu dinyalakannya. Lampu jalan terdekat padam dengan bunyi plap pelan. Dinyalakannya lagi, lampu berikutnya ikut padam. 12 kali ia menyalakan pemadam lampu, sampai cahaya yang tinggal hanyalah 2 sorot kecil mungil di kejauhan, yaitu mata si kucing yang mengawasinya. Jika ada orang yang melongok keluar dari jendela sekarang, bahkan si mata tajam Nyonya Dursley pun tidak akan melihat apa yang sedang terjadi di trotoar. Dumbledore menyelipkan pemadam lampu ke dalam jubahnya lagi dan berjalan menuju rumah nomor 4. Setiba di sana dia duduk di sebelah si kucing. Dumbledore tidak memandangnya, tetapi setelah beberapa saat dia mengajak bicara. Tak disangka kita bertemu di sini ya, Profesor McGonagall. Dia menoleh untuk tersenyum pada si kucing betina, tetapi kucing itu sudah tak ada. Alih-alih kucing, dia tersenyum pada wanita bertampang agak galak yang memakai kacamata persegi, persis bentuk yang melingkari mata si kucing. Wanita itu juga memakai jubah, warnanya hijau jamrut. Rambut hitamnya digelung ketat, dia kelihatan bingung. Bagaimana kau bisa tahu kucing itu aku? Tanyanya. Profesorku, belum pernah aku melihat kucing yang duduk begitu kaku. Kau pun juga akan kaku kalau sudah duduk di tembok bata seharian, kata Profesor McGonagall. Seharian? Padahal seharusnya kau bisa merayakan hari gembira ini. Aku melewati paling tidak selusin pesta dan perayaan dalam perjalanan kemari. Profesor McGonagall mendengus marah. Oh iya? Semua merayakan? Katanya tak sabar. Kau pikir mereka akan lebih hati-hati, tetapi tidak. Bahkan para Muggle pun merasa ada sesuatu yang sedang terjadi. Itu disiarkan di warta berita mereka. Dia menggidikkan kepalanya ke arah jendela ruang keluarga Dursley yang gelap. Aku mendengarnya.
rombongan burung hantu, bintang jatuh. Nah, mereka kan tidak bego. Keanehan ini menarik perhatian mereka. Bintang jatuh di Ken, aku berani bertaruh di Dedalus Degel, dari dulu dia kurang perhitungan. Kau tak bisa menyalahkan mereka, kata Dumbledore lembut. Tak ada yang benar-benar bisa kita rayakan selama 11 tahun ini. Aku tahu, kata Profesor McGonagall jengkel. Tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk lupa diri. Orang-orang ceroboh sekali berkeliaran di jalan di siang bolong, bahkan tidak memakai pakaian magel, bertukar gosip. Dia melirik tajam Dumbledore, seakan berharap Dumbledore akan memberitahunya sesuatu. Tapi ternyata tidak, maka dia meneruskan. Bagus sekali jika pada hari kau tahu siapa akhirnya menghilang. Bangsa Magel akhirnya juga tahu tentang kita. Kira-kira dia betul sudah pergi, Dumbledore? Kelihatannya begitu, kata Dumbledore. Banyak yang harus kita syukuri. Kau mau permen jeruk? Apa? Permen jeruk? Permen Magel yang kusukai. Tidak, terima kasih, kata Profesor McGonagall dingin. Seakan menurut dia ini bukan saatnya untuk makan permen jeruk. Seperti kukatakan, bahkan jika kau tahu siapa sudah pergi. Profesorku yang baik, tentunya orang bijaksana seperti kau bisa menyebut namanya. Segala omong kosong, kau tahu siapa, selama 11 tahun aku sudah berusaha membujuk orang-orang agar menyebut namanya dengan namanya yang sebenarnya. Voldemort, Profesor McGonagall berjengik. Tetapi Dumbledore yang sedang membuka bungkus 2 permen jeruk, kelihatannya tidak tahu. Jadi sangat membingungkan jika kita selalu berkata, kau tahu siapa. Aku tak melihat alasan kita harus takut menyebut nama Voldemort. Aku tahu, kata Profesor McGonagall. Kedengarannya setengah putus asa, setengah kagum. Tetapi kau lain, semua tahu kau satu-satunya yang ditakuti si kau tahu. Oh, baiklah, Voldemort. Kau membuatku tersanjung, jawab Dumbledore tenang. Voldemort memiliki kekuatan yang tak akan pernah kumiliki. Hanya karena kau terlalu, mulia untuk menggunakannya. Untuk sekarang gelap. Belum pernah mukaku semerah ini sejak Madame Pomfrey mengatakan dia menyukai tutup telingaku yang baru. Profesor McGonagall memandang tajam Dumbledore dan berkata, burung-burung hantu itu bukan apa-apa dibanding dengan kabar burung yang tersebar. Kau tahu apa yang dikatakan semua orang tentang alasan kenapa dia menghilang, tentang apa yang akhirnya menghentikannya. Kelihatannya Profesor McGonagall telah mencapai pokok masalah yang ingin sekali didiskusikannya. Alasan kenapa dia duduk menunggu di atas tembok keras dingin sepanjang hari. Karena tidak sebagai kucing ataupun sebagai perempuan dia pernah memandang Dumbledore setajam sekarang. Jelas sekali bahwa apapun yang dikatakan semua orang tak akan dipercayainya sampai Dumbledore mengatakan kepadanya bahwa itu benar. Tetapi Dumbledore malah memilih permen jeruk yang lain dan tidak menjawab. Apa yang mereka katakan, dia meneruskan, adalah bahwa tadi malam Voldemort muncul di Godric's Hollow. Dia datang mencari keluarga Potter. Menurut gosip, Lily dan James Potter mereka sudah meninggal. Dumbledore menundukkan kepalanya. Profesor McGonagall memekik kaget. Lily dan James? Tak bisa kupercaya. Aku tak mau percaya. Oh, Albus. Dumbledore mengulurkan tangan dan membelai bahu Profesor McGonagall. Aku tahu, katanya sedih. Suara Profesor McGonagall bergetar ketika dia meneruskan. Itu belum semua. Kata mereka dia mencoba membunuh anak keluarga Potter, Harry. Tetapi dia tidak bisa. Dia tidak berhasil membunuh anak kecil itu. Tak ada yang tahu kenapa atau bagaimana. Tetapi mereka bilang bahwa ketika dia gagal membunuh Harry Potter, kekuatan Voldemort punah. Dan itulah sebabnya dia menghilang. Dumbledore mengangguk tanpa bicara. Jadi itu betul. Profesor McGonagall tergagap. Setelah semua yang dilakukannya, semua orang yang dibunuhnya,
Dia tak bisa membunuh anak yang boleh dikatakan masih bayi. Sungguh mengherankan, mengingat segala upaya untuk menghentikan sepak terjangnya. Tetapi bagaimana mungkin Harry bisa bertahan? Kita cuma bisa menduga, kata Dumbledore. Kita mungkin tak akan pernah tahu. Profesor McGonagall menarik sehelai sapu tangan sutra dan mengusap mata di balik kacamatanya. Dumbledore menyedut hidung keras sambil mengambil jam emas dari dalam sakunya dan memandangnya. Jam itu sudah sangat tua, jarumnya ada 12, tetapi tidak ada angkanya. Sebagai gantinya, planet-planet kecil bergerak mengitari tepinya. Tapi Dumbledore pasti bisa mengartikannya, karena dia mengembalikan jam itu ke sakunya dan berkata, "Hagrid terlambat. Kurasa dia memberitahumu bahwa aku akan ada di sini, kan?" "Ya," jawab Profesor McGonagall. "Dan kurasa kau tidak akan memberitahuku kenapa kau sampai berada di sini. Aku datang untuk mengantar Harry kepada bibi dan pamannya. Hanya merekalah keluarganya yang tinggal sekarang. Kau tidak. Yang kau maksudkan tak mungkin orang-orang yang tinggal di sini," seru Profesor McGonagall seraya melompat berdiri dan menunjuk rumah nomor 4. "Dumbledore, jangan. Aku sudah mengamati mereka sepanjang hari. Tak akan bisa kau temukan dua orang yang sangat berbeda dari kita seperti mereka. Dan mereka punya anak. Kulihat anak ini menendang-nendang ibunya sepanjang jalan ini, menjerit-jerit minta permen. Harry Potter akan tinggal di sini. Ini tempat paling baik untuknya," kata Dumbledore tegas. "Bibi dan pamannya akan menjelaskan segalanya kepadanya kalau dia sudah lebih besar. Aku sudah menulis surat kepada mereka." "Surat?" Profesor McGonagall mengulangi dengan lesu. Kembali duduk di atas tembok. "Astaga, Dumbledore. Kau pikir kau bisa menjelaskan semua ini dalam surat? Orang-orang ini tak akan pernah memahami Harry. Dia akan jadi orang terkenal, jadi legenda. Aku tak akan heran jika di masa depan nanti hari ini akan dijadikan Harry Potter. Akan ada buku-buku tentang Harry yang ditulis. Semua anak di dunia kita akan mengenal namanya." "Justru itu," kata Dumbledore, memandang dengan sangat serius di atas lensa kacamatanya yang berbentuk bulan separuh. "Semua itu bisa membuat sombong anak manapun. Sudah terkenal sebelum dia bisa berjalan dan bicara. Terkenal gara-gara sesuatu yang ingat pun dia tidak. Tak bisakah kau lihat? Akan jauh lebih baik baginya jika dia dibesarkan jauh dari semua itu, sampai dia sudah siap menerimanya." Profesor McGonagall membuka mulut, berubah pikiran, menelan ludah, dan kemudian berkata, Ya, kau benar, tentu saja. Tetapi bagaimana anak itu bisa tiba di sini, Dumbledore?" Mendadak diamatinya jubah Dumbledore. Seakan dia mengira Dumbledore mungkin saja menyembunyikan anak itu di balik jubahnya. "Hagrid yang akan mengantarnya." "Kau pikir bijaksana mempercayakan hal sepenting ini kepada Hagrid?" "Aku akan mempercayakan hidupku kepada Hagrid," kata Dumbledore. "Aku tidak bermaksud mengatakan hatinya tidak berada di tempatnya yang benar," kata Profesor McGonagall menggerundel. "Tetapi kau tak bisa berpura-pura tak tahu dia ceroboh. Dia akan cenderung apa itu?" Drum rendah memecah kesunyian di sekitar mereka. Drum itu makin lama makin keras, sementara mereka memandang ke ujung jalan, mencari-cari lampu kendaraan. Bunyi itu membesar seperti raungan, sementara mereka berdua mendongak ke langit dan motor luar biasa besar jatuh dari angkasa, mendarat di jalan di depan mereka. Sepeda motor besar masih belum apa-apa jika dibandingkan dengan laki-laki yang duduk di atasnya. Tingginya nyaris 2 kali laki-laki dewasa dan 5 kali lebih besar. Besarnya sungguh kelewatan, dan dia begitu liar. Rambut panjangnya yang hitam dan lebat kusut dan jenggotnya yang juga lebat menyembunyikan sebagian besar wajahnya. Tangannya sebesar tutup tempat sampah dan kakinya yang memakai sepatu bot kulit seperti lumba-lumba kecil. Lengannya yang besar dan berotot memeluk bungkusan selimut.
Hagrid, kata Dumbledore lega. Akhirnya, dan dari mana kau dapat sepeda motor itu? pinjam. Profesor Dumbledore, jawab si raksasa sambil turun dengan hati-hati dari motor itu. Sirius Black muda, pinjamkan padaku. Aku dapat dari dia, Sir. Tidak ada kesulitan kan? Tidak, Sir. Rumah nyaris hancur tapi aku berhasil ambil dia sebelum para Muggle berdatangan. Dia tertidur ketika kami terbang melewati Bristol. Dumbledore dan Profesor McGonagall membungkuk ke arah bungkusan selimut. Di dalamnya ada bayi laki-laki tertidur nyenyak. Di balik sejumput rambut hitam pekat di atas dahinya, mereka bisa lihat luka berbentuk aneh, seperti sambaran kilat. Itukah? Bisik Profesor McGonagall. Ya. Kata Dumbledore. Bekas luka tak akan hilang selamanya. Tak bisakah kau melakukan sesuatu, Dumbledore? Kalaupun bisa, aku tak mau. Bekas luka kadang-kadang ada gunanya. Aku sendiri punya bekas luka di atas lutut kiri yang berupa peta jalur kereta api bawah tanah London. Nah, berikan anak itu Hagrid, lebih baik segera kita bereskan. Dumbledore menggendong Harry dan berbalik menuju rumah keluarga Dursley. Bolehkah aku ucapkan selamat tinggal padanya, Sir? Kata Hagrid. Dia menundukkan kepalanya yang besar berambut lebat dan memberi si bayi kecupan yang pastilah membuat gatal gara-gara gesekan kumisnya. Kemudian mendadak Hagrid melolong seperti anjing yang terluka. Shh, desah Profesor McGonagall. Kau akan membangunkan para Muggle. Maaf, isak Hagrid. Seraya mengeluarkan sapu tangan besar berbintik-bintik dan membenamkan wajahnya di dalamnya. Tapi aku tak tahan. Lily dan James meninggal, dan kasihan Harry harus tinggal dengan Muggle. Ya, memang sangat menyedihkan, tapi kendalikan dirimu, Hagrid. Kalau tidak, kita bisa ketahuan. Bisik Profesor McGonagall sambil membelai lengan Hagrid dengan amat hati-hati. Sementara Dumbledore melangkahi tembok halaman yang rendah dan berjalan ke pintu depan. Dengan hati-hati dibaringkannya Harry di depan pintu, diambilnya sehelai surat dari dalam jubahnya dan diselipkannya di balik selimut Harry. Setelah itu dia kembali bergabung dengan dua orang lainnya. Selama semenit penuh ketiganya memandang bungkusan kecil itu. Bahu Hagrid berguncang. Profesor McGonagall berkali-kali mengejapkan mata, dan kilat yang biasanya ada di mata Dumbledore seakan telah padam. Nah, kata Dumbledore akhirnya. Begitulah. Tak ada gunanya lagi kita tinggal di sini. Lebih baik kita pergi dan ikut perayaan. Ya, kata Hagrid sengau. Aku akan kembalikan motor Sirius. Malam, Profesor McGonagall. Profesor Dumbledore. Sambil menyeka air matanya yang mengucur terus dengan lengan jaket, Hagrid melompat ke atas motornya dan menstarternya. Diiringi deruman, motor itu terangkat ke angkasa dan meluncur dalam kegelapan malam. Kita akan segera bertemu lagi, Profesor McGonagall, kata Dumbledore sambil mengangguk kepadanya. Sebagai jawaban, Profesor McGonagall membuang ingus. Dumbledore berbalik dan berjalan pergi. Di sudut dia berhenti dan mengeluarkan pemadam lampu peraknya. Dijetrekannya sekali dan 12 bola cahaya serentak meluncur menuju lampu-lampu jalanan. Sehingga Private Drive mendadak terang dan dia bisa melihat seekor kucing betina menyelinap ke sudut di ujung jalan lainnya. Dia juga masih bisa melihat bungkusan selimut di depan pintu rumah nomor 4. Semoga semuanya baik, Harry, gumamnya. Dia memutar tumit dan dengan kebutan jubahnya dia lenyap. Angin sepoi meniup pagar-pagar tanaman di Private Drive yang rapi, yang berjajar diam dan teratur di bawah langit kelam. Di tempat setenang ini tidak akan pernah kau sangka akan terjadi hal-hal menakjubkan. Harry Potter berguling dalam selimutnya tanpa terbangun, dengan salah satu tangan kecilnya memegang surat yang ada di sampingnya. Dia tidur terus tanpa menyadari bahwa dia istimewa, tanpa menyadari bahwa dia terkenal,
tanpa menyadari bahwa beberapa jam lagi dia akan terbangun mendengar jeritan Nyonya Dursley saat membuka pintu depan untuk menaruh botol-botol susu. Atau bahwa dia akan melewatkan beberapa minggu mendatang didorong-dorong dan dicubiti oleh sepupunya Dudley. Dia tak mungkin tahu bahwa pada saat ini orang-orang yang berkumpul secara rahasia di seluruh negeri semua mengangkat gelas dan berkata dengan suara pelan, "Untuk Harry Potter dan anak laki-laki yang bertahan hidup." Bab 2. Kaca yang lenyap. Sudah hampir 10 tahun berlalu sejak suami istri Dursley terbangun dan menemukan keponakan mereka di depan pintu. Tetapi Private Drive hampir tak berubah. Matahari terbit menyinari halaman-halaman depan yang rapi dan membuat berkilau angka 4 dari kuningan di pintu depan rumah keluarga Dursley. Sinar matahari merayap ke dalam ruang keluarga mereka, yang masih nyaris sama dengan pada malam Tuan Dursley menonton berita penting tentang burung-burung hantu dulu. Hanya foto-foto di rak di atas perapian yang betul-betul menunjukkan berapa lama waktu yang telah berlalu. 10 tahun yang lalu ada banyak foto anak yang tampak seperti bola pantai besar merah jambu memakai topi yang berwarna berbeda-beda. Tetapi sekarang Dudley Dursley sudah bukan bayi lagi. Dan sekarang foto-foto itu menunjukkan anak gemuk berambut pirang menaiki sepeda roda 3 pertamanya. Naik komedi putar bermain komputer dengan ayahnya, dipeluk dan dicium ibunya. Dalam ruang itu sama sekali tak ada tanda-tanda bahwa ada anak lain yang tinggal di rumah itu. Padahal Harry Potter masih di situ. Saat ini sedang tidur. Tapi tak akan lama lagi bibinya Petunia sudah bangun. Dan suara nyaringnya lah yang pertama memecah kesunyian pagi itu. "Bangun! Bangun! Cepat!" Harry terbangun dengan kaget. Bibinya menggedor pintu lagi. "Bangun!" lengkingnya. Harry mendengarnya melangkah menuju dapur. Lalu bunyi wajan yang diletakkan di atas kompor. Harry berguling terlentang lagi dan berusaha mengingat-ingat mimpinya yang terputus tadi. Mimpinya menyenangkan, ada motor terbang. Dia merasa pernah mimpi yang sama. Bibinya sudah kembali berada di depan pintu kamarnya. "Kau sudah bangun belum?" "Hampir," jawab Harry. "Ayo cepat, aku mau kau menggoreng daging asap. Jangan sampai gosong. Aku ingin segalanya sempurna pada hari ulang tahun Dudley." Harry mengeluh. "Apa katamu?" Tidak apa-apa. Ulang tahun Dudley, bagaimana mungkin dia bisa lupa? Dengan enggan Harry turun dari tempat tidur dan mencari-cari kaus kaki. Ditemukannya sepasang di bawah tempat tidur, dan setelah menarik laba-laba dari salah satu di antaranya. Dipakainya kaus kaki itu, Harry sudah terbiasa dengan laba-laba. Karena lemari di bawah tangga penuh laba-laba. Dan disitulah dia tidur. Setelah berpakaian, dia pergi ke dapur. Meja dapur nyaris tersembunyi di bawah tumpukan hadiah untuk Dudley. Tampaknya Dudley mendapatkan komputer baru yang diinginkannya. Sebelum lagi televisi baru dan sepeda balap. Kenapa persisnya Dudley ingin sepeda balap? Sungguh suatu misteri bagi Harry. Karena Dudley gemuk dan benci olahraga, kecuali tentu saja bentuk olahraganya adalah meninju orang lain. Kantong tinju favorit Dudley adalah Harry, tetapi Dudley jarang berhasil mengenainya. Harry memang tidak kelihatan gesit, tetapi dia gesit sekali. Mungkin ada hubungannya dengan tinggal di dalam lemari yang gelap. Tetapi Harry termasuk kecil dan kurus untuk umurnya. Dia bahkan kelihatan lebih kecil dan lebih kurus dari yang sesungguhnya. Karena semua pakaiannya lungsuran Dudley. Lungsuran itu artinya pakaian bekas dari Dudley. Dan Dudley 4 kali lebih besar daripadanya. Harry berwajah kurus, lututnya menonjol, rambutnya hitam, dan matanya hijau cemerlang. Dia memakai kacamata bulat yang bingkainya dilekat dengan banyak selotip karena seringnya Dudley memukul hidungnya. Satu-satunya yang disukai Harry pada penampilannya adalah bekas luka tipis pada dahinya yang berbentuk sambaran kilat. Sejauh yang dia ingat,
Dari dulu bekas luka itu sudah ada dan pertanyaan pertama yang seingatnya dia tanyakan kepada Bibi Petunia adalah bagaimana dia mendapatkan bekas luka itu. Dalam kecelakaan waktu orang tuamu meninggal, katanya, dan jangan tanya-tanya lagi. Jangan tanya-tanya, itu peraturan pertama jika mau hidup tenang bersama keluarga Dursley. Paman Vernon masuk dapur ketika Harry sedang membalik daging. "Sisir rambutmu," perintahnya sebagai ucapan selamat pagi. Sekali seminggu Paman Vernon memandang dari atas korannya dan berteriak bahwa Harry harus potong rambut. Harry pastilah sudah potong rambut lebih sering dibanding seluruh teman kelasnya sekaligus. Tetapi sama saja, rambutnya tetap saja tumbuh begitu berantakan. Harry sedang menggoreng telur ketika Dudley muncul di dapur dengan ibunya. Dudley mirip sekali dengan Paman Vernon. Wajahnya lebar dan merah jambu, lehernya pendek, matanya kecil biru berair. Rambutnya yang tebal pirang menempel rapi pada kepalanya yang gemuk. Bibi Petunia sering mengatakan bahwa Dudley kelihatan seperti bayi malaikat, sedangkan Harry sering mengatakan Dudley seperti babi pakai wig. Harry menaruh piring berisi daging dan telur di meja. Ini susah, karena nyaris tak ada tempat. Dudley sementara itu menghitung hadiah. Wajahnya langsung cemberut. 36, katanya sambil memandang ayah dan ibunya. Kurang 2 dibanding tahun lalu. Sayang, kau belum menghitung hadiah Bibi Marge. Lihat, ini dia di bawah hadiah dari Mami dan Daddy. Baik, 37 kalau begitu, kata Dudley yang wajahnya sudah merah. Harry yang sudah biasa menduga kemarahan Dudley akan meledak. Cepat-cepat mengunyah dagingnya, siapa tahu Dudley akan menjungkirkan meja. Bibi Petunia rupanya menyadari datangnya bahaya juga. Karena dia cepat-cepat berkata, "Dan kami akan membelikan untukmu 2 hadiah lagi, kalau kita jalan-jalan nanti." Bagaimana manis? 2 hadiah tambahan oke, kan? Sejenak Dudley berpikir. Kelihatannya susah baginya. Akhirnya dia berkata pelan-pelan, "Jadi aku akan punya 30, 39. Anak pintar," kata Bibi Petunia. Oh, Dudley duduk dengan keras dan menjangkau bungkusan terdekat. Baiklah, Paman Vernon tertawa. Si kecil ini tak mau rugi. Persis ayahnya. Pintar kau, Dudley. Ia mengacak rambut Dudley. Saat itu telepon berdering dan Bibi Petunia menjawabnya sementara Harry dan Paman Vernon menonton Dudley membuka sepeda balap, kamera, pesawat terbang, mainan yang dikendalikan remote control, 16 permainan komputer, dan perekam video. Dia sedang merobek kertas pembungkus arloji emas ketika Bibi Petunia muncul kembali dengan wajah marah dan cemas. "Kabar buruk, Vernon," katanya. "Nyonya Pig kakinya patah, jadi tak bisa titipi dia." Dia mengedikkan kepala ke arah Harry. Mulut Dudley melongo ngeri. Tetapi Harry senang. Setiap tahun, pada hari ulang tahun Dudley, orang tuanya mengajak Dudley dan seorang temannya jalan-jalan ke taman hiburan, kios hamburger, atau menonton bioskop. Harry ditinggal, dititipkan pada Nyonya Pig, wanita tua aneh yang tinggal 2 jalan dari Five Drive. Harry benci tinggal di sana. Seluruh rumahnya bau kol dan Nyonya Pig memaksanya melihat foto-foto semua kucing yang pernah dimilikinya. "Jadi bagaimana?" kata Bibi Petunia, memandang Harry dengan berang, seakan Harry yang merencanakan sakitnya Nyonya Pig. Harry tahu, dia seharusnya kasihan Nyonya Pig kakinya patah. Tetapi dia mengingatkan diri bahwa baru setahun lagi dia harus melihat foto Tibble, Snowy, Mr. Paw, dan Tappy. Kita bisa menelepon Marge. Paman Vernon menyarankan. "Jangan ngaco, Vernon. Dia kan benci anak itu." Keluarga Dursley sering membicarakan Harry seperti ini. Seakan anak itu tidak ada. Atau lebih tepat lagi, seakan dia sesuatu yang sangat menjijikan, seperti bekicot. "Bagaimana kalau siapa namanya tuh temanmu?"
Fiona sedang berlibur di Majorca. Tukas Bibi Petunia. Kalian bisa meninggalkan aku di sini. Harry mengusulkan penuh harap. Dia akan bisa menonton acara yang disukainya di televisi dan mungkin bahkan mencoba komputer Dudley. Bibi Petunia kelihatan seperti tersedak telur. Dan kalau kami pulang nanti rumah sudah hancur, geramnya. Aku tak akan meledakkan rumah, kata Harry, tetapi mereka tidak mempedulikannya. Kurasa kita bisa membawanya ke kebun binatang, kata Bibi Petunia pelan, dan meninggalkannya di mobil. Mobil kita baru, kita tak boleh duduk sendirian. Dudley mulai nangis, meraung-raung. Sebetulnya sih dia tidak betul-betul menangis. Sudah bertahun-tahun dia tidak menangis, tetapi dia tahu bahwa kalau dia mengerutkan muka dan meraung, ibunya akan mengabulkan semua yang diinginkannya. Dinky Dudley Dums, jangan menangis, Mami tak akan membiarkannya merusak hari istimewamu. Bibi Petunia berseru sambil memeluk Dudley. Aku tak mau dia ikut. Dudley menjerit di antara isak pura-pura. Dia selalu merusak acara. Dia menyeringai jahat ke arah Harry dari celah lengan ibunya. Saat itu bel pintu berbunyi. Ya ampun, mereka sudah datang, kata Bibi Petunia panik. Dan sekejap kemudian sahabat Dudley, Pierce Polkis, masuk bersama ibunya. Pierce anak kurus dengan wajah seperti tikus. Dia biasanya yang memegangi lengan anak-anak di belakang punggung. Sementara Dudley memukuli mereka. Dudley langsung berhenti berpura-pura menangis. Setengah jam kemudian, Harry yang tak mempercayai keberuntungannya duduk di jok belakang mobil bersama Pierce dan Dudley, menuju ke kebun binatang untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Paman dan bibinya tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tetapi sebelum mereka berangkat, Paman Vernon mengajaknya bicara. Kuperingatkan kau, katanya. Wajahnya yang lebar keunguan dekat sekali dengan wajah Harry. Kuperingatkan kau sekarang. Kalau kau melakukan yang aneh-aneh sedikit saja, kau akan dikurung di lemari itu sampai Natal. Aku tidak akan melakukan apa-apa, kata Harry sungguh. Tapi Paman Vernon tidak percaya. Yang lain pun tidak. Susahnya, hal-hal aneh sering terjadi di sekitar Harry. Dan tak ada gunanya memberitahu keluarga Dursley bahwa bukan dia yang menyebabkan hal-hal itu terjadi. Pernah, Bibi Petunia yang sudah sebal melihat Harry pulang dari tukang cukur tetapi rambutnya kelihatan sama saja, mengambil gunting dapur dan memotong rambut Harry sampai pendek sekali, nyaris gundul, kecuali poninya yang sengaja tidak dipotong untuk menyembunyikan bekas luka yang mengerikan. Dudley terbahak-bahak menertawakan Harry. Sedangkan Harry sendiri semalaman tak bisa tidur, membayangkan bagaimana di sekolah keesokan harinya. Dia sudah selalu ditertawakan gara-gara pakaiannya yang kebesaran dan kacamatanya yang dilekat dengan selotip. Tapi paginya ternyata rambutnya sudah persis lagi dengan sebelumnya. Bibi Petunia mencukurnya. Dia dikurung selama seminggu dalam lemarinya gara-gara ini. Walaupun dia sudah mencoba menerangkan bahwa dia tidak bisa menjelaskan bagaimana rambutnya bisa tumbuh kembali secepat itu. Pada kesempatan lain, Bibi Petunia memaksanya memakai sweater tua Dudley yang menjijikkan, coklat dengan bulatan-bulatan hitam. Semakin Bibi Petunia memaksa menariknya melewati kepala Harry, sweater itu semakin mengecil, sampai akhirnya cuma seukuran baju boneka tangan. Dan jelas tak akan cukup dipakai Harry. Bibi Petunia memutuskan pastilah sweater itu mengerut ketika dicuci. Dan betapa leganya Harry dia tidak dihukum karena ini. Tetapi sebaliknya, dia mendapat kesulitan besar gara-gara ditemukan di atap dapur sekolah. Seperti biasa, geng Dudley mengejar-ngejarnya dan Harry sama kagetnya dengan yang lain ketika tiba-tiba saja sudah duduk di atas cerobong asap. Tuan dan Nyonya Dursley menerima surat dari ibu kepala sekolah yang sangat marah karena Harry memanjat-manjat bangunan sekolah. Tetapi sebetulnya yang dilakukannya hanyalah seperti diteriakannya kepada Paman Vernon dari dalam lemarinya yang terkunci.
melompat ke belakang tempat sampah besar di luar pintu dapur. Hari menduga pastilah saat melompat itu dia terbawa angin ke atas. Tetapi hari ini semua akan berjalan mulus. Bahkan duduk bersama Dudley dan Pierce pun diterimanya. Asal dia bisa melewatkan hari bukan di sekolahnya. Di dalam lemarinya atau di ruang tamu Nyonya Pig yang bau kol, sementara mengemudi Paman Vernon mengeluh kepada Bibi Petunia. Hobinya memang mengeluh. Orang-orang di kantornya, para wakil rakyat, Hari, Bang, dan Hari hanya beberapa dari topik favoritnya. Hari ini sepeda motor, ngebut seperti orang gila. Preman-preman kurang kerjaan. Komentarnya ketika ada motor yang menyalip mereka. Aku pernah mimpi tentang motor, kata Hari yang tiba-tiba ingat mimpinya. Motornya terbang. Paman Vernon nyaris menabrak mobil di depannya. Dia berbalik di tempat duduknya dan berteriak kepada Hari. Wajahnya seperti bit raksasa yang berkumis. Motor tidak terbang. Dudley dan Pierce ikutan. Aku tahu motor tidak terbang, kata Hari. Itu kan cuma mimpi. Tapi Hari sangat menyesal sudah ngomong. Kalau ada hal lain yang dibenci keluarga Dursley, itu adalah jika Hari menyebut-nyebut sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Tak peduli peristiwa itu cuma dalam mimpi atau bahkan film kartun. Rupanya mereka berpendapat ide-ide Hari berbahaya. Hari Sabtu itu cerah sekali dan kebun binatang penuh dikunjungi keluarga-keluarga. Tuan dan Nyonya Dursley memberikan Dudley ke Pierce es krim coklat besar di pintu masuk. Dan karena si gadis penuh senyum di mobil es krim itu sudah terlanjur menanyai Hari, dia ingin es krim apa sebelum mereka sempat mengajak Hari pergi. Mereka membelikannya es loli lemon yang murah. Cukup enak juga, pikir Hari, yang menjilati es lolinya sembari menonton gorila menggaruk-garuk kepalanya dan bertampang mirip Dudley. Hanya saja rambutnya tidak pirang. Belum pernah Hari segembira ini. Dia berhati-hati berjalan agak jauh dari keluarga Dursley agar Dudley dan Pierce yang menjelang makan siang sudah mulai bosan dengan binatang-binatang, tidak kembali melakukan hobi favorit mereka, yaitu memukulinya. Mereka makan di restoran kebun binatang, dan ketika Dudley marah-marah karena es krimnya kurang besar, Paman Vernon membelikannya porsi yang lebih besar, dan Hari diizinkan menghabiskan pesanan pertama. Hari belakangan merasa bahwa seharusnya dia tahu hal yang menyenangkan seperti ini tak mungkin berlangsung terus. Setelah makan siang, mereka mengunjungi rumah reptil. Di dalam rumah reptil sejuk dan gelap, dengan jendela-jendela berlampu di sepanjang dinding. Di balik kaca, berjenis-jenis kadal dan ulat merayap dan melata di atas potongan-potongan kayu dan batu. Dudley dan Pierce ingin melihat kobra besar beracun dan sanca raksasa yang bisa meremuk manusia. Dudley segera menemukan ular terbesar di tempat itu. Ular itu bisa membelitkan tubuhnya 2 kali ke mobil Paman Vernon dan meremukannya seperti kaleng kerupuk. Tetapi saat ini kelihatannya dia sedang malas. Sebetulnya dia malah sedang tidur nyenyak. Dudley berdiri dengan hidung menempel di kaca, memandang gulungan coklat berkilat itu. Suruh dia bergerak, rengeknya pada ayahnya. Paman Vernon mengetuk kaca, tetapi si ular diam saja. Ketuk lagi, Dudley menyuruh. Paman Vernon mengetuk keras dengan buku-buku jarinya. Tetapi si ular tetap saja tidur. Sungguh membosankan, keluh Dudley. Dia pergi. Hari ganti bergerak ke dekat kaca dan memandang si ular lekat-lekat. Dia tak akan heran kalau si ular mati karena bosannya. Tak ada teman selain orang-orang bodoh yang mengetuk-ngetuk kaca, mencoba mengganggunya sepanjang hari. Ini lebih parah daripada menggunakan lemari sebagai kamar tidur. Dengan satu-satunya pengunjung adalah Bibi Petunia yang mengedor-ngedor pintu untuk membangunkannya. Paling tidak dia kan bisa ke bagian rumah yang lain. Ular itu tiba-tiba membuka matanya yang seperti manik-manik. Pelan, sangat pelan. Dia mengangkat kepala sampai matanya sejajar dengan matahari. Mata itu mengedip. Hari terbelalak. Kemudian dia cepat-cepat memandang berkeliling untuk memastikan tak ada yang melihat. Ternyata memang tak ada. Dia kembali memandang si ular dan balas mengedip juga. Si ular mengedipkan kepala ke arah Paman Vernon dan Dudley. Kemudian mendongak ke langit-langit. Pandangannya kepada Hari seakan jelas berkata, "Sepanjang waktu memang seperti itu." "Aku tahu," gumam Hari lewat kaca, meskipun dia tak yakin si ular bisa mendengarnya.
Pastilah sangat menyebalkan. Si ular mengangguk-angguk bersemangat. Kau berasal dari mana sih? Tanya Hari. Ular itu menggerakkan ekor ke arah papan kecil di sebelah kaca. Hari membaca tulisannya, Boa Pembelit Brasil. Enakkah di sana? Si boa pembelit menunjuk dengan ekornya ke papan lagi. Dan Hari meneruskan membaca, ular yang ada di sini dikembangbiakan di kebun binatang. Oh, begitu. Jadi, kau belum pernah ke Brazil? Saat si ular menggeleng, teriakan melekakkan telinga di belakang. Hari membuat mereka berdua terlonjak. Dudley, Tuan Dursley, sini lihat. Ularnya menggeleng-geleng. Kalian tak akan percaya. Dudley datang tergopoh-gopoh. Minggir kau, katanya sambil meninju dada Hari. Karena tak menyangka akan diserang, Hari terjatuh di lantai beton. Apa yang terjadi berikutnya berlangsung begitu cepat sehingga tak ada yang melihat bagaimana terjadinya. Sesaat Pierce dan Dudley berdiri menempel di kaca. Detik berikutnya mereka melompat mundur sambil memekik ngeri. Hari duduk ternganga. Kaca bagian depan kandang si ular telah lenyap. Ular raksasa itu membuka gulungan tubuhnya dengan cepat, meluncur di lantai. Para pengunjung rumah reptil menjerit-jerit panik dan berlarian ke pintu keluar. Saat si ular meluncur cepat melewatinya, Hari bersedia bersumpah dia mendengar suara desis pelan berkata, "Brasil, aku datang segera." Trims amigo, si penjaga rumah reptil shock dan bengong, tetapi katanya terus-menerus kemana kacanya. Direktur kebun binatang berdiri yang membuatkan secangkir teh kental manis untuk baby Petunia sambil tak henti-hentinya minta maaf. Pierce dan Dudley cuma bisa merepet. Sejauh yang Hari lihat, ular itu tidak melakukan apa-apa, kecuali dengan main-main dan ngatup-ngatupkan mulut di dekat tumit Dudley dan Pierce saat dia lewat. Tetapi ketika mereka sudah kembali ke mobil Paman Vernon, Dudley bercerita bagaimana si ular nyaris menggigit kakinya sampai terputus. Sementara Pierce bersumpah si ular mencoba membelitnya sampai mati. Tetapi yang paling parah, paling tidak bagi Hari, adalah Pierce sudah cukup tenang untuk berkata, "Hari tadi bicara dengan ular itu. Iya kan Hari?" Paman Vernon menunggu sampai Pierce meninggalkan rumah mereka sebelum dia mulai mencecar Hari. Paman Vernon marah sekali, sampai nyaris tak bisa bicara. Dia hanya bisa bilang, "Pergi, lemari, tinggal di sana, tidak makan." Sebelum dia terenyak di kursi dan baby Petunia cepat-cepat lari mengambilkannya segelas besar brandy. Lama kemudian Hari masih berbaring di dalam lemarinya yang gelap. Ingin sekali rasanya punya arloji. Dia sama sekali tak tahu jam berapa sekarang. Dan dia juga tidak yakin keluarga Dursley sudah tidur. Sebelum mereka tidur, riskan sekali jika dia keluar dan mengendap-endap ke dapur untuk mengambil makan. Dia telah tinggal bersama keluarga Dursley selama 10 tahun. 10 tahun penuh penderitaan. Sejauh yang dia ingat, sejak dia masih bayi dan orang tuanya yang meninggal dalam kecelakaan mobil, kadang-kadang jika dia mengingat-ingat dengan keras selama jam-jam panjang membosankan di dalam lemari, muncul dalam ingatannya pemandangan yang aneh, kilat cahaya hijau menyilaukan dan rasa sakit yang panas di dahinya. Dia menganggap ini pastilah saat tabrakan terjadi, walaupun dia tak bisa membayangkan dari mana cahaya hijau itu muncul. Dia sama sekali tidak bisa mengingat orang tuanya. Paman dan bibinya tidak pernah bicara tentang mereka. Dan tentu saja dia dilarang mengajukan pertanyaan. Tak ada foto orang tuanya di rumah keluarga Das. Waktu dia masih lebih kecil, Hari sering mengkhayalkan ada keluarga tak dikenal yang datang untuk membawanya pergi. Tetapi ini tak pernah terjadi. Keluarga Dursley adalah satu-satunya keluarganya. Meskipun demikian, kadang-kadang dia merasa atau berharap orang-orang asing di jalan mengenalnya. Dan mereka juga orang-orang asing yang sangat aneh. Pernah seorang laki-laki kecil memakai topi ungu membungkuk kepadanya ketika dia sedang berbelanja dengan bibi Petunia dan Dudley. Setelah dengan marah menanyai Hari apakah dia kenal orang itu, bibi Petunia buru-buru menggiring mereka keluar dari toko itu tanpa membeli apapun. Seorang wanita tua bertampang liar dan berdandan serba hijau melambai dengan riang kepadanya dari bas. Seorang laki-laki botak memakai mantel panjang ungu bahkan menjabat tangannya di jalan kemarin dulu kemudian pergi begitu saja tanpa mengatakan apa-apa. Yang paling aneh tentang orang-orang ini adalah
Tampaknya mereka langsung lenyap begitu Harry ingin melihatnya lebih jelas. Di sekolah, Harry tak punya teman. Semua anak tahu bahwa geng Dudley membenci Harry Potter. Yang aneh dengan pakaian bekasnya yang kebesaran dan kacamatanya yang bingkainya patah. Dan tak seorang pun berani menentang geng Dudley.